Shalom sahabat-sahabat BPL TLW. Hari ini hari Kamis 5 Desember 2024. Kita akan belajar tentang kasih Allah. Matius 22 ayat 36 sampai 40 menuliskan, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ternyata mengasihi itu yang dikehendaki Tuhan, yang utama dan terutama mengasihi Tuhan dan sesama. Padahal manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa itu egois, hanya sibuk memikirkan dirinya sendiri. Mustahil bisa mengasihi Allah dan sesama. Nah, sesungguhnya kasih itu berasal dari Tuhan. Roma 5 ayat 8 berkata, "Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa." Kasih Tuhan dinyatakan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Ini adalah bukti nyata bahwa kasih Tuhan tidak bersyarat. Tuhan mengasihi kita ketika kita masih berdosa, masih tidak layak. Itulah yang mendahului respon kita. Ketika kita sudah menerima kasih Allah, sudah lahir baru, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka Roh Kudus bekerja di dalam diri kita, mengubah karakter kita, dan memampukan serta memberi kita kuasa, sehingga kita dapat mengasihi Tuhan dan sesama. 1 Yohanes 4 ayat 19 berkata, "Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita." Kasih itu berasal dari Allah. Dia terlebih dahulu mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Kesadaran akan kasih ini disertai dengan hati kita yang berkelimpahan karena Tuhan mencurahkan kasih-Nya sedemikian rupa, sedemikian banyaknya, sampai berkelimpahan, meluap-luap. Maka dari kelimpahan itulah yang menjadi dasar bagi kita, sehingga kita dapat membagikan kasih kita baik kepada Tuhan maupun sesama. Bagaimana cara mengasihi Tuhan? Yohanes 14 ayat 15 berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Ketika kita sudah berkelimpahan kasih Allah, kita pun rindu untuk mentaati kehendak-Nya. Kasih kita kepada Tuhan terwujud dalam tindakan nyata untuk menjalankan firman-Nya. Semakin konsisten dan intim kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, maka buah roh dalam Galatia 5 ayat 22-23, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri menjadi karakter kita secara natural. Effortless change, perubahan tanpa usaha pun tercipta. Cukup
cukup nempel sama Tuhan, maka secara bertahap kita akan menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Perubahan pola pikir, perubahan karakter, serta kehidupan kita yang berkelimpahan. Orang-orang di sekeliling kita bisa melihat hal-hal baik yang mengejar kita. Mereka bisa melihat penguasaan diri kita, kesabaran kita, hal-hal yang mustahil dilakukan orang dengan kekuatannya sendiri. Kok kita bisa melakukannya? Itu karena Tuhan, dan itu semua menarik orang-orang ingin mengenal Allah kita. Goalnya, targetnya, tujuannya, hidup kita menjadi terang dan teladan yang hidup. Hidup kita menjadi demonstrasi kebaikan-kebaikan Tuhan, sehingga orang pun ingin mengenal Allah kita. Matius 5 ayat 14 sampai 16 berkata, "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Setelah mengasihi Tuhan dan sesama, kita dipanggil untuk menjadi terang melalui perbuatan baik, hidup yang jujur, kasih yang nyata, dan hikmat kebijaksanaan yang Tuhan curahkan melalui kita, sehingga orang bisa melihat, oh kalau ini ide ilahi, bukan ide manusia biasa, bisa terpancar melalui kehidupan kita. Terang ini akan menarik orang untuk memuliakan Tuhan. Bagaimana penerapan kasih Allah dalam kehidupan nyata? Saya akan menceritakan kisah ini. Kasih di tengah kegelapan. Keluarga Ten Boom tinggal di kota Haarlem, Belanda. Saya pernah spesial ke sana, bela-belain dari Amsterdam mengunjungi kota Haarlem karena saya terpesona oleh kisah Betsy dan Corrie Ten Boom. Tempat ini sekarang dikenal sebagai Museum Corrie Ten Boom yang berfungsi sebagai penghormatan kepada keberanian dan iman keluarga Ten Boom selama Perang Dunia Kedua. Mereka mengorbankan diri demi menyelamatkan nyawa orang lain dan hidup sesuai dengan prinsip iman dan firman Tuhan. Di rumah ini, keluarga Ten Boom menyembunyikan orang Yahudi dan anggota perlawanan di ruang rahasia yang disebut The Hiding Place, tempat perlindungan, ditulis dalam buku dan difilmkan. Ruangan kecil itu tersembunyi di balik dinding kamar Corrie dan hanya bisa diakses melalui sebuah pintu rahasia. Ketika ketahuan, keluarga ini ditangkap dan dimasukkan ke kamp konsentrasi Nazi. Betsy dan Corrie Ten Boom, dua wanita Kristen keluarga Ten Boom ini, dipenjarakan di kamp Ravensbrück. Mereka menghadapi penderitaan yang luar biasa, kelaparan, kekejaman, dan penyakit. Namun, di tengah kegelapan itu, kasih Kristus tetap bersinar melalui hidup mereka. Betsy, meskipun lemah secara fisik, memiliki iman yang luar biasa. Dia sering berkata kepada Corrie, tidak ada jurang yang begitu gelap sehingga kasih Tuhan tidak bisa bersinar. There is no pit so deep that God's love is not deeper still. Meskipun dikelilingi oleh kebencian dan kejahatan, Betsy memilih untuk mengasihi musuh-musuh mereka.
Dia mendorong Kori untuk mendoakan para penjaga nasi dan menunjukkan kasih Kristus kepada sesama tahanan. Mereka sering mengadakan persekutuan rahasia di barak mereka, membaca Alkitab kecil yang berhasil disembunyikan Kori. Ayat-ayat itu menjadi penghiburan dan kekuatan bagi banyak perempuan yang terluka dan kehilangan harapan. Kamp konsentrasi nasi terkenal kekejamannya. Betsy bahkan berbagi makanan yang sangat sedikit kepada tahanan lain, percaya bahwa Tuhan akan mencukupi kebutuhan mereka. Betsy juga bermimpi membangun tempat pemulihan bagi korban perang, termasuk untuk penjaga kamp. Dia berkata kepada Kori, kita harus memberitahu mereka bahwa Tuhan dapat mengampuni dosa mereka juga. Ketika Betsy meninggal di kamp akibat penyakit dan kelaparan, Kori tetap melanjutkan misi mereka karena sebuah kekeliruan tanpa sengaja. Kori dibebaskan. Beberapa tahun setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Corrie ten Boom menjalani panggilannya untuk berbagi tentang kasih dan pengampunan Allah. Dia berkeliling dunia menceritakan pengalamannya di kamp konsentrasi nasi dan bagaimana kasih Tuhan memampukannya untuk bertahan. Suatu hari, di tahun 1947, Corrie berbicara di sebuah gereja di Munich, Jerman. Dia berbicara tentang pentingnya mengampuni, mengingatkan jemaat bahwa Tuhan menghapus dosa sejauh timur dari barat, seperti yang tertulis dalam Mazmur 103 ayat 12. Setelah kebaktian selesai, seorang pria mendekatinya. Wajahnya langsung dikenali oleh Corrie. Dia adalah salah satu penjaga nasi di kamp Ravensbrück, tempat di mana dia dan Betsy kakaknya mengalami penderitaan yang tak terbayangkan. Pria itu berdiri di depannya dengan tangan terulur. Fraulein, katanya, pesan Anda sangat indah. Sungguh luar biasa mengetahui bahwa dosa-dosa kita dapat diampuni. Lalu dia melanjutkan, saya pernah menjadi penjaga di Ravensbrück. Saya telah menjadi orang Kristen sekarang. Dan saya tahu Tuhan telah mengampuni saya. Tetapi saya ingin mendengar dari mulut Anda. Maukah Anda mengampuni saya? Corrie terdiam. Hatinya membeku. Ingatan akan kekejaman di kamp itu kembali menghantui. Betsy yang mati perlahan karena penderitaan, penghinaan, dan kegelapan yang mereka alami. Rasanya mustahil untuk mengampuni pria ini. Namun dalam hati Corrie tahu bahwa pengampunan bukanlah pilihan, melainkan perintah dari Tuhan. Dia berdoa dalam diam, Tuhan, aku tidak bisa mengampuni dia. Tolong berikan aku kekuatan-Mu. Dalam tindakan ketaatan, Corrie mengangkat tangannya yang kaku dan menjabat tangan pria itu. Ketika tangannya bersentuhan dengan tangan pria itu, dia merasakan arus kasih yang luar biasa mengalir dari Tuhan, melampaui kemampuannya sendiri. Dengan air mata mengalir dia berkata, saya mengampuni Anda saudara dengan segenap hati saya. Pria itu menangis dan Corrie merasakan beban berat dilepaskan dari dirinya. Itu adalah momen kemenangan kasih dan pengampunan Tuhan. Setelah itu, Corrie sering menceritakan kisah ini sebagai bukti bahwa pengampunan sejati hanya bisa terjadi melalui kuasa dan kasih Tuhan. Dia berkata, pengampunan
adalah tindakan kehendak, dan kehendak dapat berfungsi terlepas dari suasana hati. Melalui pengalaman ini, Kori menunjukkan kepada dunia bahwa kasih Allah dan pengampunan Allah lebih kuat daripada kebencian dan dosa manusia. Demikian pelajaran kita pagi hari ini. Sampai jumpa lagi besok. Tuhan Yesus memberkati.